Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya John Mikael Tambunan, peserta Laksar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran yang dimodali oleh Bapak Ipar Zulkarnain MT dengan materi agenda 2, yaitu Portfolio ASN. Sedikit informasi tentang saya adalah peserta Laksar CPNS gelombang 3, gelombang 12, angkatan 70, kelompok 4. Saya ditugaskan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sebagai ahli pertama Polisi Pamong Praja. Seperti kita ketahui, core value ataupun nilai dasar ASN adalah berakhlak. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Ada 7 nilai atau nilai dasar ASN, antara lain yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Masing-masing nilai memiliki 3 panduan perilaku, dan contoh implementasi akan saya berikan dalam ruang lingkup prestasi saya. Berorientasi pelayanan. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa kita implementasikan dengan bersifat humanis dalam melakukan tindakan, lalu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dapat diimplementasikan dengan sabar dalam menerima laporan yang tidak tepat atau tidak sesuai. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti, dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan sikap laporan sampai tidak ada keluhan kembali. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat serta disiplin, dan berintegrasi tinggi, dapat diimplementasikan dengan tepat waktu. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dapat diimplementasikan dengan menggunakan mobil dan motor dinas hanya untuk aktivitas kantor. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, dapat diimplementasikan dengan tidak melakukan pemerasan kepada pedagang. Lalu kompeten, meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, dapat diimplementasikan dengan selalu update terhadap peraturan terbaru. Kemudian membantu orang lain belajar, dapat diimplementasikan dengan mensosialisasikan perda terbaru. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dapat diimplementasikan dengan menyampaikan surat teguran 123, surat peringatan 123 sebelum penerbitan sesuai dengan SOP. Lalu harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dapat diimplementasikan dengan tidak membedakan untuk berteman atau bergaul. Yang kedua, suka menolong orang lain, dapat diimplementasikan dengan membantu rekan apabila ada kesulitan dalam menyelesaikan laporan. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif, dapat diimplementasikan dengan melakukan kegiatan apel bersama TNI dan Polri guna berkoordinasi sebelum pengamanan dimulai. Lalu loyal, dalam pengertian berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dapat diimplementasikan dengan bersikap sopan dimanapun dan dengan siapapun. Lalu setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, dapat diimplementasikan dengan siap ditugaskan sebagai komandan atau kendali operasional dalam kegiatan. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan negara, dapat diimplementasikan dengan berhati-hati dalam bertindak dimanapun kita berada. Lalu adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Diimplementasikan dengan cepat tanggap membaca situasi pada saat pengamanan unjuk rasa agar tidak terjadi kericuhan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dapat diimplementasikan dengan menggunakan media sosial, Instagram ataupun TikTok untuk mensosialisasikan setiap kegiatan. Yang ketiga, bertindak proaktif, dapat diimplementasikan dengan
melakukan monitoring pengawasan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi bencana alam. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Wujud nyatanya adalah menjalin kerjasama dengan dinas sosial terkait kegiatan vokasi PMKR. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Wujud implementasinya adalah pendampingan dan pengawasan penjualan obat bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, dan Lokapom di Kabupaten Tangerang. Yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Implementasinya adalah melakukan penindakan tempat hiburan malam bersama TNI dan Polri, serta menyerahkan pada legis kompeten kepada dinas sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman pembelajaran pada agenda 2. Terima kasih.